Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Pira Yunida dan kedua teman saya Desti Yopitasari dan Mira Sari Liwati. Di sini kami akan menjelaskan pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Berikut penjelasannya, silakan disimak. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di Ghazal, Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Dengan demikian, ia termasuk keturunan Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain suf, yaitu kain yang dibuat dari kulit domba. Ia menjualnya di kota Tusi serta gemar mempelajari tasawuf. Oleh karenanya, orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Perilaku tersebut sangat mempengaruhi kepribadian Al-Ghazali pada masa depannya. Fokus utama perhatian Al-Ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, dan tabi'in, serta pandangan para sufi terdahulu seperti Junaid al-Baghdadi, Zunnun al-Mis, dan Harits bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam. Ia tidak boleh bersifat kikir dan di sisi lain juga tidak boleh bersifat boros. Selain itu, Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada para penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berperilaku zalim terhadap mereka. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk memperoleh penghasilan hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari pembendaharaan negara. Dalam hal pajak, Al-Ghazali bisa menoleransi pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercukupi dari kas negara yang telah tersedia. Bahkan jika hal yang demikian terjadi, negara diperkenankan melakukan peminjaman. Al-Ghazali juga mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai evolusi pasar dan peranan uang. Ia juga mengemukakan alasan pelanggaran riba fad, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. Selanjutnya, pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Riwayat hidup Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar mazhab Hanbali dan penulis jumlah buku. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis,
fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Samsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada yang saat bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak 4 kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya. Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 Masehi atau 20 Zulqaidah 728 Hijrah setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama 5 bulan. Pemikiran Ibnu Taimiyah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga. Harga yang adil. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pengalaman jelas tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian regulasi harga. Ibnu Taimiyah melanjutkan pembahasannya dengan memaparkan secara detail mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah, seperti yang akan terlibat. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan pasar masyarakat. 2. Uang dan kebijakan moneter. Yang pertama, karakteristik dan fungsi uang. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan 2 fungsi uang utama, yaitu sebagai pengukuran nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan dan tanpa penundaan. Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Kedua, penurunan nilai mata uang. Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Ibnu Taimiyah menyarankan kepada pengusaha agar tidak melopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetakkannya menjadi mata uang yang kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan pengusaha tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat. Ibnu Taimiyah meminta pihak penguasa agar tidak melakukan monetisasi terhadap mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat. Menurutnya, apabila diperlukan, penguasa dapat mencetak mata uang yang lebih banyak sesuai dengan nilai realnya, tanpa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Secara khusus, ia menentukan bahwa biaya setiap pencetakan mata uang harus diambil dari perbendarahan negara. Yang terakhir, mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredarannya. Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibandingkan dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Qayyim. Riwayat hidup.
Terlahir di Damaskus, Suriah pada tahun 1292, Ibnu Qayyim menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota tersebut dan meninggal di kota yang sama pada tahun 1350. Baik Suriah dan Mesir merupakan bagian dari dinasti pertama Mamluk 1260 sampai 1382 Masehi. Dan pencapaian pendidikan Ibnu Qayyim seperti halnya mentornya Ibnu Taimiyah 661 sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi juga terjadi pada masa ini. Mesir dan Suriah mewakili pusat pembelajaran selama masa Mamluk. Menurut Hiti, Damaskus dan Kairo, terutama setelah jatuhnya Baghdad karena invasi Mongolia dan disintegrasi Muslim Spanyol setelah Perang Salib, tetapi menjadi pusat pendidikan dan intelektual di dunia Arab. Ibnu Qayyim memperoleh pengajaran dari berbagai guru, tetapi pada kenyataannya tahun 713 Hijriah atau 1313 Masehi, ia merupakan murid ternama dari Ibnu Taimiyah, di mana seluruh gagasan beliau bisa dikatakan sebagai gagasan yang dapat diserap dan karya-karyanya dipopulerkan, namun masih mempertahankan kepribadiannya sendiri. Di samping itu, jauh lebih sedikit polemis dibandingkan dengan gurunya dan lebih banyak dari para pengkhotbah, waiz. Ibnu Al-Qayyim pada akhirnya tertinggal dalam reputasi sebagai penulis dengan talenta terbaik yang kefasihannya kontras dengan prosa kering nan tajam gurunya yang terkemuka. Pada abad ke-13, cara hidup Islam telah didominasi oleh berbagai adat dan penemuan-penemuan seperti ziarah makam. Dan dengan adanya bentuk tasawuf yang menghormati pesan Islam, sebagai seorang manusia beriman, Ibnu Qayyim, seperti halnya gurunya Ibnu Taimiyah, meyakini bahwa konsep dan praktik yang salah tersebut akan mengarah pada eksploitasi massa dan pergolakan sosial. Konsisten dengan etos yang berlaku, ia meyakini bahwa agama dan pemerintahan harus terkait erat terpisahnya yang satu dengan yang lainnya. Dapat dibayangkan dalam lingkungan yang berlaku, berdasarkan keyakinannya sendiri. Ibnu Qayyim sepakat dengan pandangan gurunya Ibnu Taimiyah bahwa tanpa adanya kekuasaan pemerintahan, agama akan menjadi bahaya, dan tanpa adanya disiplin pesan yang terungkap, pemerintah menjadi tiran. Pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Qayyim. Sebagai seorang sarjana yang serbaguna, Ibnu Qayyim menulis berbagai topik, termasuk masalah-masalah ekonomi pada masanya. Seperti gurunya Ibnu Taimiyah, ia telah melihat pergolakan sosial ekonomi suatu masa, terutama perang salib dan invasi Mongolia, serta nasib masyarakat miskin dan eksploitasi para penguasa. Inspirasi lain baginya adalah fakta bahwa Islam merupakan agama dan cara hidup yang fokus terutama pada masalah ekonomi yang berlaku, mendorong usaha ekonomi dan menekankan pada pencapaian keadilan sosial ekonomi. Ibnu Qayyim menulis setidaknya 11 buku, beberapa karya dengan beragam volume, dalam berbagai topik. Beberapa karyanya adalah sebagai berikut. 1. Mudarajid al-Salikin, 3 volume, dianggap sebagai karya terbaik literatur spiritual Hanbali. 2. I'lam al-Muwaqqi'in, 3 volume, risalah tentang metodologi peradilan, disebut juga dengan Al-Fiqh, diikuti dengan gagasan Ibnu Taimiyah dalam bidangnya, dan Al-Turuq al-Hukmiyah, berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya Hisbah dan Al-Siyasah al-Syariah. Berbagai pemikiran ekonomi dari Ibnu Qayyim berasal dari karyanya Al-Turuq al-Hukmiyah. Ibnu Qayyim memiliki pandangan signifikan untuk menawarkan beberapa kunci permasalahan ekonomi dari relevansi universal, secara historis dan juga serentak. Kontribusinya bagi pemikiran ekonomi hampir serupa dengan beberapa pendahulunya, seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali. Kita akan secara singkat membahas aspek berikut dari pemikiran ekonomi beliau. 1. Filsafat ekonomi di bawah Islam. 2. Pandangan tentang kemakmuran dan kemiskinan. 3. Signifikan ekonomi dalam amal publik atau zakat. 4. Larangan riba. Dan 5. Mekanisme pasar dan kebutuhan akan intervensi sektor umum. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.